Halo Kak, selamat malam. Selamat malam untuk teman-teman yang lain yang sudah bergabung ya. Gimana nih teman-teman? Malam minggunya hujan-hujan kayak gini pasti seru banget dong. Apalagi kita sekarang lagi ngobrol santai dengan pembicara yang pastinya adalah hebatnya dengan pembicara-pembicara lainnya. Kita tunggu lagi ya. Nih, kita tunggu nih. Wah, sudah datang ternyata Bang Alif. Selamat malam Bang Alif. Aman Sehat, sehat, sinyalnya? sehat. Backlight ya aku ya? Bentar, bentar. Backlight, nyari tempat yang pas. Oke. Daman, Oke, pas. daman belum? Daman, daman belum? Udah aman, aman, Ya. aman. Gimana nih Kak? Hujannya lagi hujan-hujan. Gimana nih Kak? Hujannya lagi hujan-hujan. Parah ini hujan terus nggak tahu. Aduh, takut sinyalnya hilang. Ya, tapi tetap semangat ya Kak, pastinya. Ya, tapi tetap semangat ya Kak. Haruslah. Suara kakak aman kan, Ting? Apa Kak? Apa Kak? Suara kakak aman. Aman Kak, aman. Bang, bergabung untuk teman-teman. Bang, bergabung untuk teman. Malam minggunya produktif banget ya. Malam minggunya produktif banget ya. Hari ini Malam minggunya hujan. hari ini kita ngobrol sama kita ngobrol sama sambil nunggu teman-teman yang lain. Nunggu teman-teman yang udah bergabung gimana nih? Kemarin kan kita udah ada ngobrol santai. Udah ada ngobrol santai. Mungkin teman-teman ada Siap. materinya gitu apa sih materinya gitu sandwich. Enggak lah. Sama-sama masih belajar. Ya ya. Mulai aja atau gimana nih Kak? Mulai aja atau gimana nih Kak? Mulai Apaan? aja nggak nih? Mulai aja nggak nih? Boleh langsung aja. Berjalannya waktu. Yang lain mungkin Oke, nyusul. oke, oke. Untuk saya dengan sebagai moderator hari ini, yang pastinya kita bakal ngobrol santai bareng ngobrol santai bareng ya kan kenal maka tak sayang ya kan kenal maka tak gimana Kak? Ya kan Kak? Kenal ya kan? Nah, Ulangi, 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 ulangi. ini Baru Kak, mau masuk. ulangi lagi. Oke, oke. Suara aman nggak? Jadi kita mulai ya teman-teman. Oke, selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan nama saya Christina Simbolon. Saya menjadi moderator pada malam hari ini. Dan sekarang kita kedatangan pemateri yang gak kalah hebatnya sama pemateri lainnya. Kita kenalan dulu nih sama Kak Alif. Ya, kita kenal mungkin gak sayang Kak, tapi udah kenal gak sayang-sayang. Ya kan? Ya Kak Alif boleh memperkenalkan diri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara kakak aman ya, Piting? Takutnya Aman-aman. juga. Oke, selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih yang udah menyempatkan hadir untuk acara live ini. Perkenalkan, saya Alif Maulana, mahasiswa ilmu keperawatan semester akhir. Dan sama satu kampus sama Christine. Mungkin di sini banyak yang gabung, yang dari luar kampus, ada yang udah bekerja dan lain sebagainya. Mungkin itu aja sih pembukaan dari kakak. Lanjut.
Wis, sedikit banget nih Kak, padahal pasti banyak banget bidang ilmu yang enggak sih. Jadi nih kayak produktif, ini cukup bagus nih temanya, karena pada masa pandemi gini kan pasti ada aja gitu kan yang rebahan, tapi nggak produktif gitu kan Kak. Nah, Kakak udah kenal kan nih teman-teman yang lain juga udah tahu namanya Kak Alif Maulana. Kak Alif Maulana ini dia sebagai founder dari Nurse Tangle. Ini sangat hebat banget. Ini hebatnya. Kan lagi pandemi kayak gini ya Kak ya. Kita ngobrol santai aja ya teman-teman. Namanya juga malam minggu, jadi kita ngobrol santai aja. Itu sih Kak, Kakak bisa nih berpikiran mau bikin suatu komunitas kayak founder Nurse Tangle ini menjadi suatu pencetusnya gitu. Apa sih angan-angan Kakak gitu? Oke, izin menjawab ya. Sebenarnya karena gabut aja yang pertama. Kakak tuh orangnya gabutan gitu, karena udah nggak mikirin organisasi gitu. Organisasi di kampus sudah selesai gitu. Organisasi di luar kampus juga nggak terlalu familiar gitu, nggak aktif karena pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu setiap hari ya sama gitu, kerjaan kita tuh hanya rebahan gitu, tiduran, main game. Dan hal yang paling kakak sering lakuin itu adalah scroll IG, WA. Aduh itu hobi banget. Apalagi kalau udah nonton alur cerita. Waduh, nggak bisa lepas dari handphone gitu. Kan kita tahu sendiri kan alur cerita kan kalau nonton video tuh ketagihan gitu, yang 20 menit itu loh. Itu yang bikin kakak standby di kasur gitu. Kasur tuh udah tempat ternyaman gitu dan ogah ngapain lagi gitu kan. Dan dari kegabutan itu kakak punya impian juga dari 1 tahun yang lalu. Bahwasannya bisa lah saya harus membuat sebuah komunitas organisasi gitu. Karena pada dasarnya manusia itu akan berkembang terus pesat gitu loh. Kita sebagai agen of change, sebagai alarm stock, sebagai orang yang suatu saat nanti akan menduduki para pemimpin di luar sana gitu, para pemegang kebijakan-kebijakan di luar sana, ataupun para pengganti dosen maupun civitas akademik yang lain. Maka dari itu kakak mencetuskan komunitas Nurse Tangle ini yang tujuannya itu biar mengedukasi ya, lebih suka mengedukasi. Makanya kenapa saya SW-nya lebih sering share-share yang memotivasi, karena ya itu saya suka mengedukasi, memotivasi. Karena pada dasarnya ibu pernah bilang, walaupun kamu orang sederhana, walaupun kamu dari desa, tapi jangan pernah lupa bahwasannya khairun nasi anfa'uhum linnas gitu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Maka dari itu saya mulai membangun komunitas ini yang tujuannya untuk memberikan manfaat, dan itu hanya sebuah kertas gitu, di tulisan kertas yang gabut aja gitu, nulis-nulis di kertas. Setelah itu saya hubungin Dirfaki, ketua LKMI cabang Ciputat. Beliau punya sebagai founder Bijak Obat. Saya teleponan, saya minta solusi, minta saran, dan minta pendapatnya untuk membangun komunitas kakak ini gitu. Akhirnya mereka memberi saran, membuat 5W+1H, membuat SOT, strength, weakness, opportunity, dan kayaknya treatment. Dan dari situ kakak mulai menuliskan, nggak nyangka gitu bisa sampai terlaksana gitu, karena jujur saya bangga sekali dengan anggota-anggota saya yang bisa merealisasikan apa yang saya pikirkan, merealisasikan apa yang saya inginkan gitu. Dan jujur tanpa saya pun kalian bisa, cuma karena kita bersama-sama jadi kita lebih gampang untuk membangun komunitas ini. Itu aja sih Kak. Berarti semuanya berawal dari gabut ya Kak ya? Berarti semuanya berawal dari gabut. Suatu komunitas Nurse Tangle yang pastinya mungkin bakalan mulainya dari nol, tapi pasti bakalan bisa loncat lebih tinggi lagi ya Kak. Itu pasti pencapaian yang keren banget kan. Nah kan Benar. Saya nih setahu Kiting, Kakak ini kan masih kuliah ya Kak, belum lulus dong. Nah, gimana sih Kak mengatur waktu, memanage waktunya itu antara kuliah, terus organisasi, gimana Kak? Karena kan pastinya Kakak kan punya organisasi kan, pasti banyak banget gitu.
Oke, bentar ya, sebentar. Ya kan sibuk Oke. banget. Jadi suara masih aman kan? Oke. Jadi emang kadang hidup tuh penuh perjuangan, itu yang pertama. Hidup tuh penuh perjuangan, dan jika kalian ingin lebih, maka lakukanlah yang lebih juga. Gitu. Seperti kakak, contoh kakak ingin menjadi penulis buku, ingin membangun komunitas, ingin kuliah tapi bisa kerja. Itu karena rasa ingin tahu kakak, rasa lebih kerja keras kakak, dan rasa ingin lebih itu lebih besar gitu. Tapi kadang banyak mahasiswa ataupun teman-teman kakak yang bilang, kok lu bisa live gitu, bisa memanage waktu semuanya gitu, bahkan lu skripsi pun lancar dan lain sebagainya gitu. Jawabannya hanya satu, menurut saya sih gak ada kata sibuk. Menurut saya gak ada kata sibuk. Banyak orang yang bilang saya sibuk, percayalah kawan, gak ada kata sibuk. Yang ada mereka yang gak bisa memanage waktu. Karena pada dasarnya ketika kita udah mengetahui prioritas kita, menulis to-do list kita, otomatis kita hidupnya kan teratur gitu. Seperti contoh, kita bangun pagi kita untuk yang Islam sholat, kemudian kita meditasi sebentar. Kalau saya meditasi, baca buku bentar, sarapan, habis itu baru kuliah. Kalau nggak kuliah kerja kan. Itu yang saya lakukan tuh setiap pagi tuh menulis apa yang bakal saya lakukan di hari ini gitu. Contoh hari besok Minggu, apa yang saya akan lakukan. Contoh besok harus ngeselain bab 3 skripsi, kemudian dilanjut ngebuat podcast YouTube, kemudian dilanjut follow up komunitas. Jadi saya tulis tuh apa aja yang akan dilakukan hari itu, karena dengan itu hidup saya tuh bisa ada tujuan gitu. Mungkin kalau yang hidupnya tuh mengalir itu biasa aja ya, babar belas gitu, kadang malah jadinya rebahan doang gitu, karena saya merasakan posisi itu juga kok. Itu sih yang penting, to-do list. Apa yang kamu mau lakukan, tulis dan lakukanlah, jangan banyak merencanakan tapi tanpa action. Cuma Berarti itu sih itu Kak ya Christine. Kak, maksudnya udah tertulis nih, harus kayak gini ya Kak. Maksudnya udah terstruktur banget. Nah, kan masa pandemi kayak gini kan pastinya kuliah itu kan ya Kak. Nah, yang saya tahu itu Kakak kerja. Kerja kan ya Kak. Nah, pasti banget nih Betul. Kak. Dan yang saya tahu juga, Kakak itu habis menerbitkan buku ya Kak. Alhamdulillah. Luar biasa banget nih founder Novel kita ini. Nah, gimana tuh Kak cara Kakak terbitin buku? Pasti kan kalau mahasiswa itu kan, misalnya kayak saya ya, kayak ini contohnya, itu kayak kayak aja tuh mager banget, apalagi ini kayak buat buku itu kayak wow banget gitu loh. Wah, sebagai seorang mahasiswa yang terbitin buku, dan pastinya ada juga ya lomba cerpen ya, lomba. Iya betul. Nah, sebelum Kakak menjawab, mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Alif, boleh ya langsung di kolom chat, nanti bisa kita tanya langsung nih ke Kak Alif. Gimana nih apa tanya dari teman-teman semua? Silakan jawab. Oke, sebelumnya saya mulai dari buku dulu ya, buku. Asal kalian tahu, masa depan itu sekarang bukan lagi tentang kalian lahir di mana, kalian dari rahim yang mana, kalian laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, dan di desa ataupun di kota, itu bukan. Tapi masa depan adalah orang yang berjuang untuk hari. Karena pada dasarnya apa yang kalian lakukan hari ini itu akan menjadi takdir kalian. Seperti Margaret Thatcher, Perdana Menteri pertama kali di Inggris, beliau berkata, what you touch, for them become your word, from your word, for them become your action, from your action, for them become your habit, from your habit, for them become character, dan from your character, for them become destiny. Yang artinya apa yang kalian ucapkan hari ini itu akan menjadi sebuah kata-kata. Apa yang kata-kata kalian terus lakukan adalah akan menjadi sebuah tindakan, action. Dan apa tindakan kalian hari ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Seperti kalian melakukan membaca buku setiap hari, itu suatu saat nanti akan menjadi penulis karena kebiasaan kalian. Dan apa kebiasaan kalian itu akan menjadi karakter kalian gitu. Contohnya rebahan terus, ya suatu saat nanti ke depan juga akan rebahan terus, itu karakter kalian karena udah terbiasa dengan itu. Dan karakter itu akan menjadi takdir kalian. Jadi intinya dari Margaret Thatcher itu adalah apa yang kalian pikirkan
Itu tadi kalian. Maka dari itu saya dulu menulis buku itu karena saya memikirkan bahwasanya sebelum saya wisuda, mau nggak mau saya harus menerbitkan dua buku. Dua buku. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya ingin membuktikan bahwasanya saya dari orang desa, saya dari Tegal, orang Ngapak, tapi logatnya sekarang udah menghilang. Tapi kalau diajak ngobrol bahasa Jawa bisa. Jadi gara-gara itulah saya punya bermimpi yang besar gitu. Jadi saya mulai belajar menulis, mulai sering membaca, ikut pelatihan, dan akhirnya saya punya keinginan untuk menulis. Dan asal kalian tahu semuanya kawan-kawan, ibu saya itu nggak lulus SD. Beliau buta huruf, nggak terlalu bisa baca buku, beliau nggak bisa alat komunikasi sama sekali nggak pernah megang handphone, WA, Instagram, Facebook pun nggak tahu, bahkan video call pun harus diarahin biar jangan di telinga gitu loh. Itu ibu saya. Dan ayah saya adalah orang yang kerja keras, tapi dia hanya lulusan SD, dia nggak bisa terlalu hafal tentang menulis, apalagi tentang bisa menerbitkan buku, nggak ada kawan-kawan. Tapi karena beliaulah saya bisa menulis buku, yaitu karena doa beliau, orang tua saya mempunyai keinginan untuk menulis buku. Dan jujur ketika saya menulis buku, hal yang saya lakukan pertama kali adalah minta izin. Memilang ke orang tua, mah, pak, izinkan anakku menjadi penerbit buku atau menjadi penulis. Dengan begitu, secara tidak langsung, otak itu menulis buku, sampai buku saya itu ada 268 halaman. Ada 268 halaman, dan itu buku pertama dengan tanpa daftar pustaka, karena itu fix dari pemikiran saya sendiri. Dan di situ jujur tantangannya berat banget kawan-kawan, berat banget. Karena yang pertama saya nggak mempunyai sebuah laptop seperti kalian, saya nggak punya laptop. Saya menulis buku di sebuah kertas HVS. Kebetulan waktu itu kan saya udah semester 8 ya, 77. HVS kan banyak tuh, HVS bekas fotokopian PPT, makalah, gitu. Nah, belakangnya saya buat nulis buku, buat nulis-nulis aja gitu. Setelah udah nulis, baru saya lanjut pindah ke handphone. Kenapa nggak langsung ke handphone? Karena ketika saya menulis di handphone, otomatis otak saya tuh langsung pengen WA, pengen Facebook, pengen IG. Itu berat banget asli, udah pengalaman itu. Makanya saya nulisnya di kertas. Hingga akhirnya tumpuk menumpuk, bisa saya terbitkan, dan penerbitan saya pun membayar, Kak. Waktu itu saya bisa menerbitkan buku karena dengan membayar. Alhamdulillah ada dana dari ada uang rezeki dari petugas COVID waktu itu kebetulan. Bersyukur banget saya. Ketika yang lain mempunyai uang buat foya-foya, saya hanya ingin menerbitkan buku aja gitu, karena waktu itu ya itu impian saya gitu. Saya nggak suka orang yang foya-foya banget itu, pengen beli ini itu nggak terlalu gitu. Tapi lebih ke investasi dari leher ke atas. Makanya saya mulai menulis buku, menerbitkan buku, dan gak nyangka bisa launching gitu, hingga diapresiasi sama beberapa dosen. Dan itu luar biasa sih, dari setelah menulis buku banyak tawaran untuk menjadi pemateri, dan bisa menjadi komunitas ini juga karena saya sering membaca buku. Mungkin itu sih Kak Christine. Untuk membaca buku dulu ya, menerbitkan buku. Berarti restu orang tua itu sangat mujarab ya Kak, sebagai kayak motivasi kita buat berjuang, karena kan nggak mungkin kita stuck di bawah terus, tapi kita harus melebihi ya Kak, benar nggak sih? Kita harus melebihi, betul. Pernah didapat tapi harus lebih lagi. Nah, Kakak udah udah menerbitkan buku kan? Itu Kakak juga sudah tingkat nasional ya Kak? Tingkat nasional? Nah ya, tingkat nasional. Itu gimana tuh Kak? Kok sampai bisa tingkat nasional? Pastinya kan banyak banget apa sih teman-teman yang lain yang lebih lah maksudnya gitu. Gimana rasa kepercayaan Kakak bahwa gue bisa, motivasi apa gitu? Ya, jadi sebelumnya kita tahu sendiri ya, saya dari kampus Stikes WDH itu kampus swasta yang pertama kali, yang pertama maksudnya, yang kedua belum terlalu familiar. Bahkan ketika saya ditanya kuliah di mana tuh,
paling jawabnya Unpam, karena ya yang mereka kenal Unpam, Stikes tuh jarang banget orang ketahui. Dari situ saya ingin membuktikan, dan belum terlalu eksistensi dari Stikes itu belum terlalu ada gitu lah. Makanya saya mempunyai motivasi tinggi untuk membuktikan bahwasannya saya, jika kalian bisa gitu ya, kita bisa kok gitu. Aku bisa kok, bisa bersaing dengan yang lain gitu. Dan itu kan lomba di UNES kan, di Universitas Semarang, dari bidik misi Fakultas Teknik. Dan saya mencoba apply lomba. Tapi sebelum ke juara 1, asal kalian tahu kawan-kawan semuanya, saya dari dulu itu emang sering mengikuti lomba cerpen, lomba puisi, lomba video dari Kemendikbud, lomba kontes kreator dan lain sebagainya. Tapi semuanya gagal. Bahkan saya 20 udah sering gitu. Lagi-lagi yang didapat adalah sertifikat peserta. Aduh, itu rasa nyesek banget itu. Ya tapi dari kegagalan itu saya belajar bahwasannya saya bisa sampai menjadi juara 1 tingkat nasional itu karena masa lalu saya nih, kegagalan saya. Mungkin kalau saya nggak juara 1, mungkin maksudnya kalau nggak mengalami kegagalan gitu, nggak mungkin saya bisa juara 1. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin membuktikan bahwasannya kampus itu nggak menentukan kalian pintar. Kampus itu nggak menentukan kalian berbakat, kalian hebat dan lain sebagainya, enggak. Tapi kampus itu adalah sebuah wadah tempat. Sedangkan yang menunjukkan eksistensi kampusnya itu adalah mahasiswanya. Makanya dari itu saya selalu beranggapan kampus saya nggak bakal bisa membuat saya hebat, tapi saya bisa membanggakan nama kampus dengan saya sendiri gitu, dengan independen saya sendiri, dengan pendirian saya sendiri. Karena di kampus itu nggak diajarin lomba cerita inspiratif, nggak diajarin bagaimana menjadi juara 1, bagaimana menulis buku, itu enggak, karena itu bertolak belakang dengan prodi saya. Kan saya kesehatan perawat, lebih ke praktek di lapangan di rumah sakit, sedangkan saya lebih milih ke teoritis gitu. Nah, dari motivasi itu saya muncul peranggapan saya bisa kok gitu loh. Saya mulai dengan cari cerpen-cerpen terbaik di Google, saya kumpulin jadi satu, saya baca semua, kemudian saya tahu caranya, saya mulai susun tuh cerita-ceritanya, hingga akhirnya saya bisa membuktikan. Pertama itu sebelumnya saya ngumpulin 10 menit terakhir. Saya mau ngumpulin 10 menit terakhir, alhamdulillah saya bisa di-apply, dan besoknya diberitahuin gini, selamat ya kak, kakak menjadi juara di lomba cerpen inspirasi. Tapi nggak dijelasin juara berapanya. Itu yang bikin deg-degan gitu ya. Apalagi di UNES kan. Itu yang bikin deg-degan banget. Nah, setelah itu masuk Zoom tuh, dihadiri oleh dekan, kemudian ketiga, presma, dan anggota-anggotanya. MC-nya berbicara juara 1, juara 2, juara 3, dan gak nyangka banget bisa jadi juara 1 dari kampus yang dulu pernah nolak saya sebagai mahasiswa. Karena saya dulu pernah daftar di UNES tapi gagal karena nggak lolos SBMPTN. Tapi dari situ saya belajar, dan kata-kata yang saya berikan ketika sambutan, kan pasti sambutan ya juara 1, adalah berbanggalah kalian mahasiswa UNES karena banyak dari ribuan orang, bahkan jutaan yang ingin kuliah di situ. Tetapi mereka nggak bisa masuk karena entah finansial, entah karena nilai dan lain sebagainya. Itu yang kata-kata yang saya ucapkan di perlombaan itu. Jadi motivasi terbesar saya adalah kita harus bisa gitu. Ketika mereka bisa, kenapa kita enggak? Kita sama-sama makan nasi, kita sama-sama kuliah, sama-sama mahasiswa, sama-sama mempunyai tridharma perguruan tinggi. Itu aja sih mungkin. Berarti emang suatu motivasi ya, karena kan suatu kegagalan itu bukan adalah suatu hal keberhasilan tertunda, keberhasilan yang tidak akan nggak bakalan dicapai kan Kak? Ya nggak sih? Iya, Christine, kakak kunci. Oh iya, boleh Kak. Christine ya, boleh. Yang lain, teman-teman yang ingin sharing-sharing, mau bertanya ke Kak Alif, boleh di kolom chat ya. Halo, yang teman-teman yang baru hadir.
baru bergabung. Yang mau tanya-tanya boleh langsung tanya nih ke Kak Alif tentang produktif pada saat masa pandemi. Yuk ajak teman-teman yang lain juga nih, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya teman-teman, nggak usah terlalu kaku. Karena ini kita santai aja untuk mengisi waktu luang di malam minggu yang hujan-hujan ya. Gimana nih rumah teman-teman, hujan nggak nih, hujan nggak? Di rumah saya hujan. Yuk teman-teman yang ingin tanya-tanya ke Kak Alif boleh langsung aja nih di kolom chatnya. Sambil nunggu Kak Alif, mungkin teman-teman mau nanya apa atau sharing, boleh. Kan masa pandemi kayak gimana? Yuk. Sini ada, wah banyak ya teman-teman yang bergabung. Di sini teman-teman nggak ada yang mau nanya nih ke Kak Alif tentang masa pandemi, terus produktif pada saat masa pandemi gitu, nggak ada yang mau nanya nih teman-teman. Atau teman-teman mau sharing-sharing boleh. Malam minggunya kita sharing-sharing aja, ngobrol santai. Jomblo di kamar sambil rebahan mungkin. Sambil nonton TV. Apalagi sambil nonton live kita nih. Yuk tanya-tanya, mau tanya apa, boleh. Tapi mau tanya ke Kak Alif, kerjanya di mana? Kak kerjanya apa? Kakak udah kerja atau belum? Gitu boleh. Ini ngobrol santai aja. Sambil nunggu Kak Alif nih. Nah, udah dateng. Kak, udah. Cuci pintunya ya. Udah kunci pintunya ya, Kak? Udah. Ini emang Kak, Kakak habis pulang kerja ya, Kak? Iya, alhamdulillah sekarang karena pandemi jadi nggak ada duit dan mau nggak mau harus kerja kan. Kerjanya sebagai apa, Kak? Jadi mana gitu? Kerja kakak sebagai swiper, kemudian pindah alih jadi greeter karena swipernya banyak di cabang kakak. Ya lagi-lagi tentang kesehatan. Apa sih, kan sekarang ini masa pandemik ya, Kak? Kita kan lagi ngomongin tentang produktivitas di masa pandemik. Nah, di masa pandemik ini, menurut Kakak bagaimana nih, Kak? Masanya pada masa pandemik ini, maksudnya dalam bidang perekonomian, ataupun sosial, atau apapun yang menurut Kakak masa pandemik ini, menurut Kakak itu bagaimana? Oke, sebelumnya kita bahas ke pandemi, kakak mau motivasi dulu bahwasannya Indonesia itu bakal menjadi negara terbesar kedua setelah Cina di tahun 2045, menjadi negara dengan angka milenial terbanyak, di mana bonus demografi, yaitu di mana orang yang berproduktivitas tinggi itu lebih meningkat. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka kita harus siap dengan itu semua. Tapi karena pandemi ini kita bingung akan Indonesia emas itu. Kita nggak tahu tentang SDGs gimana nantinya di 2035. Kita nggak tahu 100 tahun kemerdekaan Indonesia di 2045 itu gimana. Jadi mau nggak mau, kita sebagai anak muda, walaupun dengan pandemi ini, emang susah aku akui, saya susah, rasa lebih berat untuk melakukan apapun. Tapi balik lagi ke diri kita, bahwasanya hari ini kita akan menjadi pemimpin di masa depan. Mau nggak mau kita harus lebih extraordinary kan. Jadi menurut saya yang kita lakukan adalah, yuklah jangan rebahan dulu. Rebahan boleh 1 hari 2 hari lah, tapi jangan 1 minggu full. Istirahat boleh, ngeluh boleh, dan lain-lain boleh aja. Kita manusia, kita
mempunyai rasa malas, rasa capek dan lain sebagainya. Tapi ada batasnya. Sebaik mungkin kita harus meningkatkan itu untuk menjadi kita lebih bisa aktif lagi. Dan untuk para konsumen jujur langsung lagi anjlok-anjloknya. Tapi di balik itu pasti ada kok kelebihan-kelebihan yang ada, peluang-peluang opportunity yang ada. Jadi saya sarankan jangan lihat pandeminya. Karena pandemi itu nggak bakal kelar, nggak tahu kelarnya kapan. Vaksin pun belum merata dan lain sebagainya. Tapi mau nggak mau kita harus jadi bagaimana peluangnya. Ya seperti saya gitu. Di rumah bisa tulis buku, bisa bikin podcast, bisa bikin komunitas karena pandemi. Mungkin kalau nggak ada pandemi, nggak tahu saya mau jadi apa. Mungkin itu sih. Jadi produktif karena pandemi ya, Kak? Iya, karena pandemi. Nah, ini ada yang bertanya nih Kak dari Engga Erlangga. Halo Engga, halo Kak Yuda. Di sini pertanyaannya, bentar. Pertanyaannya bentar ya Kak. Santuy. Pertanyaannya, gimana sih Kak caranya agar tetap produktif di masa pandemi? Karena hanya kaum rebahan, enggak kaum rebahan ya? Gimana nih Kak? Oke. Sebelumnya saya belajar dari Engga Erlangga sama Yuda. Mereka berdua memiliki ciri khas masing-masing. Kalau Engga Erlangga itu ciri khasnya tuh disiplin. Sholat, bangun pagi, rajin banget nyuci dan lain sebagainya. Saya belajar dari mereka. Untuk Yuda lebih ke stylenya, penampilan. Dia bisa disiplin merapikan baju, disetrika dan lain sebagainya. Motornya juga bersih, itu membuat diri saya itu sadar bahwasannya oh, aku ada yang kurang nih gitu. Aku ada yang harus belajar dari beliau, dari mereka. Jadi menurut saya yang bertanya ini lebih ahli daripada saya, lebih paham jawabannya gitu. Tapi saya sarankan untuk kawan-kawan semua untuk bisa lebih produktif itu adalah keluar dari zona nyaman. Memang terkadang kita sulit untuk keluar dari zona nyaman, kita bakal beradaptasi dengan lingkungan yang sebenarnya itu sangat susah, sangat ribet dilakukan. Tapi dengan kita keluar dari zona nyaman, dengan tidak hanya scroll IG, scroll WA, scroll Facebook, tidak hanya nonton alur cerita, nonton apapun filmnya gak jelas, dan kita mulai belajar dari sekarang, mulai belajar apapun itu tentang TOEFL lah, bahasa Inggris lah, skill baru lah, membangun relasi, membangun bisnis seperti karena Wajir, membangun sebuah brandnya yaitu Wajir yang desain grafis, dan itulah cara kita untuk keluar dari zona nyaman. Itu sih menurut saya. Oh, oke, baik. Berarti itu motivasi itu apa sih kita mau gimana caranya biar produktif itu berarti bisa kita lihat dari teman kita ya Kak. Sebagai pembangun kita. Iya, benar banget nih teman-teman. Jadi kita kalau mau produktif, kita harus tetap lihat nih di sekeliling kita itu kayak gimana. Karena kita bisa belajar dari sekeliling kita. Itu teman-teman. Ini Kak ada lagi Kak dari Dwi Kartika ya. Pendapat dan solusi dari Kak Alif kalau orang tua belum mengizinkan buat kerja ataupun jadi relawan di masa pandemi ini padahal kita yang mau produktif. Nah ini yang dialami Kak Dwi Kartika ini dialami sama saya juga Kak. Cerita dikit ya. Karena saya tipe orang yang bukan dikit, tapi kayak ini masa pandemi nggak boleh gitu loh. Tapi saya tetap oke gitu karena tadinya pandemi kan cuma di rumah rebahan. Tapi karena saya juga kebetulan juga kerja, saya juga kerja. Jadi untuk saya kerja tuh saya curi-curi aja kayak iseng-iseng aja gitu, iseng naruh lowongan gitu. Ternyata nyangkut. Sebenarnya orang tua nggak ngizinin, ya curi-curi ya ternyata nggak dikasih tahu.
ya bisa gitu dibolehin ya, walaupun mungkin mereka ada pro atau kontranya ya. Nah, gimana nih menurut Kak Betul. tentang pertanyaan dari Kak Dwi Kartika ini? Oke, sebelum saya kerja sekarang ini, saya udah pernah jadi Satgas COVID, saya pernah menjadi petugas kesehatan di rumah sakit maupun lain sebagainya, tentang COVID lah intinya. Dan ketika pertama kali menetap di Headway, saya izin ke orang tua bilang, hati-hati loh. Tuh. Pokoknya yang terbiasa aja dengan samping kita virus dan lain sebagainya aja udah sangat khawatir gitu, apalagi kalian yang belum pernah terjun. Jadi untuk orang tua masalah tentang nggak ngebolehin itu demi kebaikan kalian. Percayalah kawan, dulu itu saya tuh nggak pernah kerja sama sekali, 4 tahun kuliah, hampir 4 tahun ya maksudnya, nggak pernah kerja sama sekali. Jadi fokus organisasi, fokus relasi, fokus bisnis saya, fokus mengupgrade diri saya. Jadi buat Kak Dewi, kalau dikiranya nggak boleh ya udah nurut. Orang tua itu, restu pertama itu orang tua. Bahkan saya bisa sampai sekarang itu 70% itu dari orang tua, 30% dari usaha saya sendiri. Itu. Yang pertama nurut sama orang tua, yang kedua cari produktivitas yang lain. Masih banyak Kak, bukan hanya kerja. Mungkin Kakak karena finansial dan sebagainya, tapi sebisa mungkin di luar sana itu banyak peluang-peluang, entah lomba lah kalau Kakak punya basic, entah Kakak belajar hal baru, entah Kakak mencari relasi, berorganisasi, itu bisa dilakukan. Apalagi Kakak contoh masih kuliah gitu, masih belum semester akhir seperti saya, itu peluangnya masih gede banget. Untuk kerja nanti aja, kerja mah di akhir. Karena orang yang bisa bekerja tuh sebetulnya itu udah dibentuk dulu. Orang yang bisa terbentuk tuh terbentur dulu kan, terbentur baru terbentuk gitu. Jadi buat kalian semua contoh yang mau kerja gitu, kalau nggak izin sama orang tua, mending nggak usah nurut. Saya juga nurut kok. Pas saya suruh kerja home care, terus izin nggak boleh, pasien COVID ini. Ya udah saya nurut. Saya nggak ambil lama, udah langsung saya resign, langsung saya izin ke HRD atau senior, izin saya nggak bisa melanjutkan karena ada seorang tua. Itulah yang terjadi. Jadi kalau udah nggak direstui sama orang tua ya udah jangan dipaksain. Itu ya sih berarti kita tetap harus dengerin karena orang tua itu juga sebagai ladang rezeki buat kita ya Kak, yang pastinya ya kan. Nah apalagi kali ini kan banyak banget kan usaha ya Kak, boleh dikenalin kan terus bukunya apa namanya, siapa tahu teman-teman mau beli kan, bisa termotivasi di masa pandemi ini dengan Kak Alif. Boleh Kak sharing-sharing untuk nama bukunya apa, terus usaha yang dijalankan apa Kak, boleh? Kedengaran kan suara saya? Oke, pertanyaannya apa ya? Suaranya di saya agak itu loh. Oh, pending ya Kak? Agak belibet-belibet. Jadi Kakak kan punya usaha Kak, usaha kan? Ya, kayak oh iya, siap. Kasih tahu nih usaha Kakak, ibaratnya di sini bisa promosi gitu. Promosi. Buku Kakak apa kan lumayan juga kan? Buat motivasi teman-teman yang lain bisa baca buku Kakak di masa pandemi ini biar nggak rebahannya motivasi gitu. Oke, tadi sebelumnya ada yang nanya, Kak gimana sih cara untuk produktif? Di buku saya itu udah ada di bagian akhir itu saya tulis to-do list kalian. Mimpi-mimpi kalian itu mau jadi apa? Saya cita-cita saya itu menjadi dokter, tapi karena nggak sempat kesampaian, otomatis akan berubah. Anak kecil dulu tuh anak desa ya, saya dari desa. Saya ingin jadi dokter, saya ingin membangun rumah sakit, saya ingin mengobati ini, bla bla bla, panjang sekali lah. Itu impian saya dulu, cita-cita. Nggak, akhirnya sekarang cita-cita saya berubah lagi gitu. Saya ingin menjadi dosen, saya ingin menjadi wakil tiga, saya ingin menjadi ketua yayasan, saya ingin menjadi Kemenkes dan lain sebagainya. Itu impian gitu. Dan nggak tahu kedepannya pun akan berubah karena berjalan waktu kita tuh semakin sadar. Kita akan semakin sadar, kita semakin ingat bahwasannya hidup itu nggak selalu direncanakan itu terwujud, nggak selalu. Saya sering gagal, saya sering melakukan kegagalan. Ya karena itu apa yang telah kita rencanakan belum tentu terwujud gitu dengan apa yang kita inginkan. Nah, buku saya
Di situ tipsnya juga ada pengalaman saya juga, dan orang yang beli buku saya itu kebanyakan baper, nangis gara-gara perjuangan saya menjadi mahasiswa, kemudian termotivasi untuk bermimpi. Jadi kalau mau rebahan sekarang, rekomendasi sih baca buku saya. Kemudian yang kedua adalah usaha. Usaha saya adalah keripik pepaya, keripik di mana nggak banyak orang tahu. Kok bisa pepaya bisa jadi keripik? Nah, itu saya lakukan ketika pandemi juga, sampai saya berkali-kali gagal, puluhan kali gagal saya membuat keripik pepaya. Bahkan orang tua, ayah terutama, berkata, buat apa sih kamu itu jurusannya kesehatan, fokus aja kesehatan. Buat apa bikin-bikin keripik pepaya, nggak penting ini. Dan itu sakit, sakit banget. Karena orang tua sendiri yang tahu gitu. Tapi jawaban saya hanya bilang, ini bukan bicara finansial ya, ini motivasi diri sendiri. Pak, kerja di rumah sakit itu belum tentu gajinya lebih tinggi dari pengusaha. Kemudian apa yang didapatkan sekarang itu harus diperjuangkan. Saya nggak ingin ketika saya lulus nanti hanya bisa menjadi kerja perawat, udah. Nggak, saya ingin mempunyai bisnis, saya ingin mempunyai banyak pengalaman, banyak report, dan lain sebagainya. Untuk itu, untung orang tua tahu, jadi agak enak gitu ngomongnya. Dan ya balik lagi, orang yang bisa sampai sekarang itu bukan orang yang pintar, bukan orang yang kaya, tapi orang yang disiplin, orang yang istiqomah. Itu sih yang saya tahu. Berarti lebih kayak kita harus tetap berusaha ya. Ini ada pertanyaan lagi Kak, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya Kak, karena kita ngobrol santai cuma 9 aja. Sebenarnya kita harus banyak nih waktunya, karena pasti kalau mengulik-ngulik tuh harus banyak waktu. Ini dari pemuda, sebagai seorang aktivis yang mempunyai jam terbang yang sangat tinggi, apalagi sekarang di masa pandemi, selain status kakak sebagai mahasiswa, kakak juga sekarang bekerja di dunia. Nah, di dunia bagai aku memiliki sebuah relationship sebagai cara manage waktu kakak sehingga semuanya dapat beriringan dengan baik dan bisa menjalankan semua itu. Mungkin tadi dibahas ya Kak, mungkin bisa disampaikan lagi gimana cara kakak manage waktu yang mempunyai jam terbang yang sangat banyak. Bahkan kakak sebagai mahasiswa dan kakak juga bekerja. Kak, boleh ditanggapi? Oke, jujur untuk yang tentang pekerjaan saya belum bisa memanage waktu. Untuknya pekerjaan ya, saya baru pertama kali kerja, di mana kerja itu dikontrak dan dipaksa untuk bekerja dengan orang lain gitu. Maksudnya ya setiap bangun pagi langsung kerja, pulang tidur, besok kerja, itu rasanya udah kayak robot kawan. Betul. Asli. Saya belum bisa memanage waktu. Karena saya sebelumnya itu inginnya tuh saya bekerja dari pagi sampai sore. Malamnya tuh saya ingin membuat sebuah buku lagi. Jadi kan saya bilang, sebelum saya lulus kuliah, saya ingin menerbitkan 2 buku. Dan buku saya itu yang kedua itu saya bocorin dikit tentang manajemen waktu ya Kak. Itu. Jadi untuk yang pekerjaan saya belum bisa manage. Saya bisa ngerjain skripsi ketika saya kerja. Saya bisa mengikuti lomba. Mungkin di sini tadi ada teman saya, Rena namanya, dia teman satu partner di Headway. Dia yang bantuin saya lomba cerpen. Kemudian saya bisa ngerjain skripsi dengan teman partner saya juga, karena menurut saya tuh ya itu nggak ada kata sibuk, nggak ada kata nggak bisa, asal kita ada usaha gitu. Saya sering bilang, Kak izin ya buat ngerjain skripsi sebentar. Kadang dilakukan jam-jam sepi ya, seperti jam 12, jam 1 itu. Saya sering izin itu. Kak izin ya ngerjain skripsi bentar. Kak minjem dong laptopnya. Laptop admin kan, buat ngerjain skripsi. Buat searching, aduh itu malu-malu banget. Itu yang nggak orang ketahui gitu. Tapi itulah cara saya manage waktu, karena dengan
begitu saya bisa menyelesaikan semuanya gitu. Saya masih mempunyai tanggung jawab sebagai mahasiswa, mau nggak mau saya harus ngerjain tugas ketika saya kerja, karena ketika saya pulang kerja itu saya capek, saya nggak bisa fokus, kadang suka tidur. Tapi buat kalian yang suka bangun malam, rekomendasi banget sih itu. Buat kalian tidur lebih cepat, bangunnya lebih cepat jam 3, jam 4, itu enak banget untuk skripsi. Saya kenapa cepat kelar? Mungkin karena ketika saya jam 3 malam, jam 4, saya fokus di situ. Yang nggak banyak orang ketahui, karena waktu-waktu itu tuh banyak orang udah rebahan, itu udah tidur, udah nyenyak. Tapi waktu itu saya luangkan waktu untuk mengerjakan sesuatu yang berat banget, seperti skripsi kan berat, lomba berat, kemudian satu lagi buku itu berat, dan saya lakukan di sepertiga malam kalau saya. Oh, berarti lebih mengerjakan sesuatu halnya itu lebih kayak nanti gitu ya, belum bisa memanage waktu pekerjaan ya. Ya. Nah ini ternyata ada yang katanya dari Kak Yuda tentang relationship-nya Kakak. Gimana tuh Kak? Tentang, bentar saya baca ulang ya. Ketimbun di HP iya saya, nih, saya nggak ada tulisannya. Bagaimana cara Kakak manage waktu Kakak sehingga semuanya dapat beriringan? Aduh, panjang banget ya Kak Yuda. Jadi tuh waktu Kakak antara relationship-nya Kakak, gimana tuh caranya? Mungkin tadi udah terjawab kali ya. Gimana? Suaranya pending. Tadi tuh Kak Yuda kayak gimana manage waktunya antara kerjaan sama relationship-nya Kakak gitu. Nih, saya juga ketimbun dengannya. Tentang Kakak. Mana sih? Kakak bisa nih, bisa ya. Tentang relationship-nya Kakak, Kak. Kali. Ya. Relasi ya? Nah, iya mungkin gini, teman-teman. Banyak orang yang kalau udah kerja itu lupa dengan teman. Mungkin. Banyak orang yang udah bekerja itu udah gak punya waktu lagi. Udah sibuk dengan pekerjaannya, udah terima gaji, udah enak, udah ada santuy dan sebagainya. Tapi jujur itu belum bisa buat saya, belum bisa, nggak tahu kenapa. Saya tuh orangnya tuh nggak suka dikekang gitu, maksudnya nggak suka monoton. Mau nggak mau ya, saya mempunyai waktu tersendiri untuk bermain futsal. Saya mempunyai waktu sendiri untuk ngobrol santai sampai begadang. Punya waktu sendiri untuk diskusi. Tapi hampir kuliah saya ngerasain perbedaannya ketika udah kerja. Ngerasain banget perbedaannya. Dimana ketika saya meluangkan waktu untuk teman, kadang besoknya itu capek banget. Kadang sampai kebangun siangan, sampai nggak fit, sampai siangnya tidur pas kerja. Itu terasa banget, teman-teman. Jadi saran saya sih kalau relasi sih boleh-boleh aja lah gitu loh. Kita anak muda lah gitu. Jangan terlalu fokus dengan pekerjaan. Jangan terlalu monoton, karena hidup itu jangan pernah dengan tekanan. Jika kita hidup dengan tekanan, ya udah selesai hidup lo. Hidup tuh dibawa enjoy aja. Enjoy tapi berprogres ya. Ada hasilnya. Jangan enjoy tapi nggak ada isinya dah. Hidup ini berarti harus beriringan dengan hiburan ya Kak. Nggak bisa kita serius-serius aja gitu. Terus ibaratnya kita nggak bisa hidup butuh juga gitu. Karena biar balance gitu kan. Biar nggak monoton nih kehidupan kita. Terakhir ya Kak, nih dari Kak Gina, tipsnya dong biar gak gampang insecure terhadap prestasi orang lain. Mungkin ini bentar lagi waktunya akan habis nih Kak, tapi bisa dijawab dengan cepat boleh. Tipsnya nih Kak, tipsnya sebagai... Oh ya, masih ada waktu 10 menit ya? Sebagai penutup obrolan santai kita malam hari ini. Oke. Ketika saya udah nggak di organisasi kampus, saya mempunyai waktu 1 tahun untuk lulus kuliah. Maksudnya waktu itu semester 6, semester 7, 8 itu saya udah nggak megang organisasi kampus, dan saya berjanji untuk pada diri saya sendiri, saya ingin
hebat, saya ingin berprestasi dengan diri saya sendiri. Saya nggak ingin dicap sebagai ketum, nggak ingin dicap sebagai bendum, nggak ingin dicap sebagai pramuka Garuda dan lain sebagainya. Saya ingin mempunyai prestasi sendiri, yaitu seperti penulis buku, sebagai founder, itu karena diri saya sendiri tuh, upgrade diri saya sendiri. Kadang saya juga merasakan ketika mengikuti lomba yang waktu Duta Inspirasi, itu di mana orang-orang melampirkan 10 CV terbaik mereka. Insecure banget gua. Ketika mereka menjadi duta inspirasi, duta ini itu di kampungnya, mereka mempunyai komunitas ini, mempunyai bisnis ini dan itu. Lah saya apa gitu loh. Kadang saya juga ngerasa, kok nggak ada apa-apanya gitu selama ini saya berjuang mati-matian untuk prestasi saya, tapi kok ketika saya terjun di luar nih, antar mahasiswa, antar kampus ya, beda kampus, itu udah kayak, nyesel gitu loh. Udah kayak, ya Allah, selama ini yang aku lakuin itu nggak ada apa-apanya. Jadi insecure boleh, no problem. Saya sering insecure, saya sering ingin ngerasa rendah, saya merasa saya itu bukan siapa-siapa gitu. Sering banget. Kok dia bisa, kok saya nggak bisa gitu. Sering banget tuh, setiap hari bahkan. Tapi jadilah rasa insecure itu memotivasi. Jangan sampai kalian insecure hingga akhirnya kalian sendiri yang terbawa dengan emosi kalian, dengan rasa takut kalian, rasa malas kalian, hingga akhirnya kalian nggak berproses. Itu yang nggak boleh. Insecure boleh, tapi insecure dalam arti memotivasi kalian untuk bisa extraordinary lagi, bisa berjuang lagi, bisa bikin sebuah gebrakan lagi. Mungkin itu aja sih, karena waktunya Ya, udah Kak. mau habis. Berarti kita, maksudnya insecure itu pasti ada setiap orang, karena setiap orang itu mempunyai titik jenuh ya Kak, pastinya gitu kan. Nah, udah banyak banget nih teman-teman, kita udah banyak banget motivasi-motivasi dari seorang pemateri yang sangat luar biasa sebagai founder dari Nurse Tangle. Pastinya nggak kalah hebatnya sama pemateri yang lainnya. Mungkin ngobrol sampai di sini ya Kak ya. Nah, kita sampai di sini aja teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman yang lain untuk terus dukung IG Nurse Tangle untuk live selanjutnya. Yang pastinya masih banyak banget pemateri-pemateri yang lebih hebat dan pastinya hebat-hebat banget ya Kak. Karena di Nurse Tangle itu pematerinya semuanya hebat-hebat banget, keren-keren banget. Jadi kalian harus tetap stay tune di IG-nya Nurse Tangle yang pastinya setiap malam minggu ya pasti ya ada ya. Malam minggu kapan lagi gitu kan, malam minggu produktif daripada jalan-jalan PPKM, lebih baik kita stay tune aja nih di IG-nya Tangle. Nah, mungkin sampai di sini aja. Saya selaku moderator ingin menutup ngobrol santai kita pada malam hari ini ya Pak. Oke, untuk teman-teman, bila saya ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih kepada Pak Alif Maulana sudah menjadi pemateri dan sekaligus founder dari Nurse Tangle ini. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam minggu ya. Ya, terima kasih.